Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uhdatan min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masuk pada pembelajaran jarak jauh ya, pertemuan keempat. Di sini di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kita masuk bab 2 ya. Jadi yang bab pertama kita kemarin mengkaji tentang harmonisasi ya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tema baru ya, berkenaan dengan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, tentu anak-anakku sekalian ya, tema ini ya sedikit banyak pernah kita dengar begitu ya, istilah demokrasi ya, Pancasila begitu ya. Nah, dengan demikian kita harus memiliki ya pemahaman yang baik ya ketika kita mengangkat ya tema sistem dan dinamika demokrasi Pancasila gitu ya. Karena istilah demokrasi Pancasila ini ya anak-anakku sekalian tentu ya hanya ada di negara kita begitu. Nah, kita lihat dulu ilustrasi berikut ya. Nah, ini mengenai perwujudan sikap demokratis di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sering kita rasakan ya, sering kita lihat ya, bahkan ya memang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, misalkan di dalam keluarga, ada nggak perwujudan daripada sikap demokratis itu sendiri? Apakah di dalam keluarga dihidupkan musyawarah misalkan ya, misalkan musyawarah mengenai apa ya, misalkan mengenai pilihan sekolah begitu ya, ada dialog misalkan antara suami istri ya, ada dialog antara orang tua dan anak begitu ya, mengenai pilihan ya sekolah begitu. Lalu misalkan contoh yang lain di dalam keluarga itu dalam hal pengaturan ya, peraturan keluarga begitu ya. Nah, setiap keluarga ya biasanya ada dinamikanya tersendiri begitu ya. Satu keluarga ya dan keluarga lain pasti ya memiliki suatu pengaturan yang berbeda begitu ya. Namun apakah di sana terdapat ya nilai-nilai musyawarah ya sebagai wujud daripada sikap demokratis ya. Lalu kemudian ada tidak misalkan pembagian kerja ya di rumah begitu. Nah, itu contoh yang ada di keluarga. Lalu kemudian contoh di sekolah, misalkan ada nggak ruang yang diberikan guru atau kesempatan yang diberikan guru agar seorang peserta didik atau siswa itu bertanya gitu ya, atau berdiskusi ya, atau mengemukakan pendapatnya begitu ya, atau hanya didominasi saja gitu ya oleh guru-guru begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya potret daripada perwujudan sikap demokratis ya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian ya, kita dalami kembali ya. Nah, pertama yang harus dipahami itu apa sih yang menjadi hakikat demokrasi itu sendiri begitu ya. Nah, kita lihat nih ya. Jadi anak-anakku sekalian ya, demokrasi ini berasal dari Yunani ya, yang terdiri dari dua suku kata ya. Yang pertama itu adalah demos. Demos itu artinya rakyat, dan juga kratos ya, atau kratein yang berarti pemerintahan. Nah, jadi sederhananya
demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat. Gitu. Nah, kalau mengikuti teori-teori kedaulatan negara, begitu ya, ini disebutnya itu kedaulatan rakyat. Ya. Jadi ada kedaulatan Tuhan, begitu ya, ada kedaulatan hukum, gitu ya, ada kedaulatan raja, begitu ya. Nah, kalau kedaulatan rakyat ya, ini yang menjadi nantinya turunnya itu ya konsep daripada demokrasi. Nah, anak-anakku sekalian ya, ada definisi bagus ya tentang demokrasi ini ya. Ini sering dikutip ya oleh banyak orang di dalam pidato-pidato ya maupun tulisan begitu ya. Itu pendapat dari mantan presiden Amerika yang namanya Abraham Lincoln gitu ya. Apa sih demokrasi menurut Abraham Lincoln ya? Menurut Abraham Lincoln ya, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, begitu ya. Jadi ada 3 kata kunci ya, pemerintahan demokratis itu ya. Pemerintahan dari, oleh, untuk ya rakyat, begitu ya. Nah, ini definisi daripada Abraham Lincoln. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya demokrasi ini ya itu adalah istilah politik yang berarti pemerintahan dari rakyat. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya bisa dipahami makna daripada demokrasi ini sebagai satu konsep politis ya. Jadi demokrasi merupakan landasan dalam menata sistem pemerintah suatu negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Di dalam proses tersebut, rakyat, nah ini catatannya ya, rakyat diberikan peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dan negara. Jadi kata kuncinya ini harus sesuai dengan kehendak rakyat ya, kepentingan rakyat ya, bukan ya kemudian disalahi ya oleh kepentingan yang lain. Ini semangat daripada makna ya demokrasi begitu. Nah, ini kita info kewarganegaraan dulu ya. Nah, salah satu pilar demokrasi itu adalah trias politika. Nah, ini juga sistem kekuasaan ya, pembagian kekuasaan yang dilakukan di negara kita. Di sana ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga yang saling lepas ya. Lepas di sini istilah yang lainnya itu adalah independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Nah, jadi semua lembaga ya, legislatif, eksekutif, yudikatif ini ya posisinya sejajar. Nah, kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara tersebut ya diperlukan untuk apa ya? Untuk saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balance ya. Jadi ada check dan keseimbangan ya dalam kekuasaan suatu negara. Nah, penerapan demokrasi di Indonesia juga ya itu didasari oleh Pancasila, terutama sila yang keempat. Nah, di sini ya walaupun nanti berhubungan juga dengan sila-sila yang lain. Nah, di sini penekanannya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang dijiwai. Nah, di sini ya oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta menjiwai sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya anak-anakku sekalian ya, ada klasifikasi ya daripada demokrasi itu sendiri. Nah, yang pertama kita bisa lihat berdasarkan titik beratnya perhatian. Nah, itu ada 3 ya.
yaitu demokrasi formal, lalu kemudian demokrasi material, ada juga demokrasi gabungan. Nah, nanti kita dalami gitu ya, apa yang dimaksud dengan ketiga ya demokrasi ini ya menurut titik berat perhatiannya. Lalu juga ada berdasarkan ideologi. Ya, kalau berdasarkan ideologi itu dibagi menjadi dua ya. Ada demokrasi secara konstitusional atau biasa disebutnya itu dengan istilah demokrasi liberal, ada juga demokrasi rakyat atau sering disebut dengan demokrasi proletar. Nah, ini juga apa bedanya ya? Demokrasi konstitusional dengan demokrasi rakyat begitu. Yang terakhir ketiga itu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, ini dalam proses penyaluran kehendak rakyat itu ada dua ya. Ada demokrasi secara langsung ya. Ya, awalnya kan seperti demokrasi yang dilakukan di Yunani begitu ya, memilih seorang pemimpin ya, raja itu secara langsung gitu ya. Nah, ada juga demokrasi tidak langsung ya, atau demokrasi perwakilan begitu ya. Nah, anak-anak sekalian ya, nanti ya klasifikasi demokrasi ini ya coba ya kita dalami lagi begitu ya. Nah, kita masuk dulu ya di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, anakku sekalian ya, ini kita lihat ya, demokrasi menurut Henry B. Mayo ya. Ya, di sini prinsip-prinsip demokrasi ya menurut Henry B. Mayo ya ada beberapa. Prinsip-prinsipnya yang pertama ya itu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Nah, lalu kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Nah, kalau di negara kita sudah stabil ya, jadi perlihatan pemilu itu biasanya ya proses politik ya itu dilakukan ya 5 tahun sekali. Lalu selanjutnya membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum ya. Nah, dalam semangat ya negara demokrasis tidak boleh gitu ya memakai cara-cara kekerasan begitu. Misalkan dalam pemilu begitu ya memaksakan pemilihan gitu ya itu dengan cara keras-kerasan ya. Saling ngotot ya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan semangat kita hidup ya demokratis begitu. Lalu selanjutnya mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Ya, ini penting sekali gitu ya. Apalagi di negara kita ya yang sangat aneka ragam ya. Tentu ya setiap kepala itu berbeda ya. Dan banyak sekali keinginan ya, banyak sekali kepentingan ya dari perorangan maupun golongan begitu ya. Nah, maka di sini kita harus mengakui ya serta menganggap wajar adanya keanekaragaman tersebut. Dan yang paling penting juga ya di dalam prinsip-prinsip demokrasi itu menjamin tegaknya keadilan. Yang nanti ujungnya ya keadilan ini ya terutama untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Karena dengan tidak ditegakkannya keadilan ya secara hukum gitu ya, maka sulit sekali ya, rakyat kita mengalami kesejahteraan. Jika ya hukum itu dipermainkan begitu. Nah, di sini ada istilahnya itu sokoguru demokrasi ya menurut Alamudi. Nah, meliputi apa saja? Ya tentu ya meliputi kedaulatan rakyat, lalu kemudian ya meliputi pemerintahan
berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, ya. Lalu kemudian kekuasaannya mayoritas, ini jelas ya, karena di dalam demokrasi ini ya, yang menang itu yang terbanyak begitu ya, suara rakyat itu suara mayoritas nanti yang menentukan kebijakan ya yang utama begitu. Tapi juga memperhatikan gitu ya hak-hak juga yang minoritas begitu. Di sini ada hak-hak minoritas, lalu kemudian jaminan hak-hak asasi manusia ya. Kemarin kita pelajari ya hak-hak apa hak asasi manusia ini ya meliputi 3 hal begitu ya. Dia harus perhatikannya itu hak hidupnya, lalu kemudian hak kebebasannya begitu ya, bebas memilih ya, menentukan suatu hal gitu ya. Lalu juga hak dasar itu adalah hak kebahagiaan gitu ya. Jadi hak hidup, hak bebas, hak bahagia gitu ya. Nah, itu harus terjamin ya seluruh manusia ya, termasuk yang ada di negara kita. Nah, lalu juga poin yang lain itu pemilihan yang bebas dan jujur. Ya. Selanjutnya persamaan di depan hukum ya, tidak tebang pilih ya, melawan ya, istilahnya itu apa, tajam ke bawah ya, tumpul ke atas begitu ya. Kan tidak adil ya hukum gitu ya. Orang yang kuat ya itu kebal hukum, orang yang lemah itu gampang masuk penjara. Tidak boleh seperti itu ya. Hukum tidak boleh dipermainkan. Proses hukumnya juga wajar ya, poin yang lain. Lalu pembatasan pemerintah secara konstitusional, di sana juga ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik ya. Kalau pluralisme agama ya tidak usah begitu. Lalu juga ada nilai-nilai toleransi ya, pragmatisme ya, lalu kemudian kerjasama ya dan mufakat gitu. Nah ini ya anak-anakku sekalian ya, soko guru demokrasi menurut Al-Mudi. Kita lanjut. Nah, bagaimana dinamika ya penerapan demokrasi Pancasila gitu, atau demokrasi yang dilaksanakan di negara kita. Nah, tentu ya dengan kita ya mendalami prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, kita harus memahami terlebih dahulu gitu ya, apa itu demokrasi Pancasila itu sendiri. Nah, di sini ada definisi yang dikemukakan oleh ahli ya, Notonegoro. Ya. Menurut Notonegoro, yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kira-kira ya yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Ya. Poin utamanya di sila keempat ya, permusyawaratan perwakilan. Nah, yang di dalamnya itu ya ada terkandung sila-sila yang lain begitu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lihat ya ada 10 pilar tentang demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat begitu ya, menurut Ahmad Sanusi begitu. Yang pertama itu adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi harapannya memang di negara kita ini ya, tidak ada yang ateis ya. Demokrasi itu semuanya karena semangat memiliki Tuhan begitu ya, yang Maha Esa ya, Tuhan yang satu. Nah, ini yang mesti kita pahami ya, semangat 10 pilar satu ya, yang paling utamanya itu ya
itu tentang hubungan vertikal kita ya kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kalau dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini mesti kita pahami begitu. Lalu kemudian yang kedua itu demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Lalu demokrasi dengan rule of law. Lalu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Ya, ini sudah dilakukan. Lalu demokrasi dengan HAM, gitu ya, hak asasi manusia. Lalu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, ya, yang adil begitu ya. Lalu demokrasi dengan otonomi daerah, ya. Selanjutnya ke-9 demokrasi dengan kemakmuran dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah ini ya 10 pilar 10 pilar yang harus ada ya dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Nah, penekanannya tadi ya Bapak sebutkan itu ada di sila yang keempat ya. Demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama ya, kata kuncinya. Yang pertama itu karakter kerakyatan, yang kedua itu karakter permusyawaratan, dan yang terakhir itu karakter hikmah kebijaksanaan. Nah, ini 3 karakter ini ya, ini kedudukannya ya merupakan cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, kita lihat ini anak-anak. Nah, kita lihat ya apa sih yang dimaksud dengan cita-cita kerakyatan. Nah, cita-cita kerakyatan ini anak-anakku sekalian itu merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu tidak boleh ya seenak dewe begitu ya, mengutamakan kepentingan sendiri, mengutamakan kepentingan golongan begitu ya, tapi harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang luas, kepentingan rakyat begitu ya. Dalam hal ini ya rakyat Indonesia, ya, negara kita. Tidak boleh gitu ya, ada pengkhianatan ya dari pemerintah terhadap rakyatnya begitu. Ini cita-cita kerakyatan. Lalu juga ada cita-cita permusyawaratan. Apa sih penekanannya untuk cita-cita permusyawaratan? Nah, untuk cita-cita permusyawaratan ini itu memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Nah, jadi ini ada semangat advokasi yang luar biasa ya. Nah, dalam hidup kebersamaan. Penekanannya itu pada persatuan begitu ya. Nah, untuk mengelola ya perbedaan ya, paham ya perseorangan maupun golongan begitu ya. Nah, makanya di sini biasanya ada salurannya begitu ya. Dalam konteks politik misalkan terdapat ya partai politik begitu ya. Nah, ini cita-cita permusyawaratan. Lalu kemudian ada juga yang terakhir cita-cita kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan cita-cita kebijaksanaan? Itu keinginan bangsa kita bahwa demokrasi yang diterapkan di negara kita itu demokrasi yang didasarkan pada Pancasila begitu. Ya. Ketuhanan ya, perikemanusiaan ya, sebagai sila kedua persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Nah, ini ya kira-kira ya cita-cita luhur ya penerapan demokrasi yang ada di negara kita. Nah, ternyata demokrasi ya Pancasila ini anak-anakku sekalian ya memiliki banyak nilai ya. Kita bisa rinci kembali ya demokrasi Pancasila ini mengandung nilai-nilai moral ya yang yang bersumber dari Pancasila itu sendiri. Apa saja sih ya? Yang pertama itu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, semuanya dalam kondisi sejajar yang sama ya, sesuai dengan yang menjadi hak asasi ya.
Nah, lalu kemudian yang poin kedua itu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ya setiap orang. Nah, ini semangat dalam demokrasi Pancasila. Lalu pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral itu ya kepada siapa? Ya, setidaknya yang paling utama ya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali begitu ya. Lalu juga ada tanggung jawab ya kepada diri sendiri ya, dan juga tanggung jawab ya sangat penting juga kepada orang lain gitu. Nah, lalu anak-anakku sekalian nilainya juga itu harus mewujudkan rasa keadilan sosial. Selanjutnya, pengambilan keputusannya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat ya. Lalu kemudian mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Nah, ini yang harus jadi catatan ya. Jadi jangan sampai ya penekanannya itu hanya kepentingan pribadi dan golongan begitu ya. Harus ya yang lebih luas ya. Harus mencakup masyarakat yang luas. Harus mencakup ya persatuan nasional dan kekeluargaan ya. Sangat menempatkan ya kepentingan bersama itu ya di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, lalu kemudian menjunjung tinggi ya tujuan dan cita-cita nasional. Nah, ini ya kira-kira yang menjadi nilai moral ya yang bersumber daripada Pancasila ya sebagai nanti spirit ya untuk perwujudan demokrasi Pancasila sendiri. Nah, mungkin itu anak-anakku sekalian ya di kesempatan kali ini ya untuk periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Ini cukup panjang, insya Allah kita akan kaji ya pada pertemuan berikutnya ya. Sementara ya dari Bapak sekian ya terlebih dahulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.